Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikri Adrian dengan NIM 2201011007. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Sistem Tertanam dan IoT. Nah, untuk tugas saya dengan judul Sistem untuk pemantauan kualitas udara dan lingkungan menggunakan sensor DHT22 dan MQ135. Studi kasus pada kandang ayam. Nah, yang pertama, latar belakang. Kualitas udara yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas dalam industri peternakan, terutama di sektor peternakan. Nah, di dalam kandang ayam, parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, serta gas berbahaya seperti amonia dan karbon perlu dikendalikan dengan baik untuk menghindari dampak negatif terhadap ternak. Nah, Internet of Things. Internet of Things adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet, mungkin mereka untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Lalu protokol komunikasi yang digunakan yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang dimana banyak digunakan untuk mengirim data melalui jaringan termasuk aplikasi Internet of Things. Berbeda dengan protokol berbasis public subscribe seperti MQTT, HTTP menggunakan model client server di mana perangkat itu bertindak sebagai klien yang memberikan permintaan request ke server dan merespon dengan data yang diminta. Adapun rancangan sistem IoT yang memanfaatkan sensor dan lokator mengumpulkan dan mengirimkan data melibatkan beberapa komponen penting. Nah, sensor DHT digunakan untuk mengukur parameter lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Lalu kualitas udara seperti MQ135 memberikan informasi untuk memantau kondisi tertentu. Adapun flowchart-nya itu seperti yang pertama kita lalu menghubungkan ke WiFi. Apakah terhubung? Jika terhubung maka lanjut. Sensor DHT dan MQ135 akan mendetek lalu menampilkan data dari deteksi sensor tersebut ke tampilan di Blink. Oke, adapun perangkat keras yang digunakan untuk perangkat kerasnya itu sensor DHT, sensor MQ135. Untuk perangkat lunaknya itu menggunakan Blink Console. Nah, adapun protokol komunikasi yang digunakan pada Blink yaitu yang tadi saya sebutkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, protokol komunikasi ini di standar di internet memungkinkan klien misalnya browser atau perangkat IoT dan server web untuk bertukar data. HTTP menjadi tulang punggung dari World Wide Web karena protokol ini digunakan untuk mengakses dan mentransfer informasi antar situs web dan aplikasi web. Nah, ini prototipe sistem IoT yang saya gunakan yaitu menggunakan sensor DHT yang dimana seharusnya di sini menggunakan juga sensor gas MQ135. Nah, dikarenakan di WOPI ini tidak memiliki MQ135 maka saya mengimplementasikannya menggunakan DHT saja. Nah, ini untuk tampilan dashboard pada Blink. Maaf, ini sedikit typo. Nah, ini merupakan hasil data dari WOPI tadi ditampilkan ke Blink Console. Nah, mana di sini ada suhu, kualitas udara, lalu humidity. Lalu di sini ada grafiknya dan LED. Nah, di mana pada LED ini ketika suhunya melebihi 50, maka LED ini akan menyala secara terang. Grafiknya juga akan berubah, sama seperti humidity. Oke, nah di sini video simulasinya. Nah, di sini saya akan mencoba memainkan temperatur dan humidity-nya. Seperti yang bisa dilihat. Nah, maka pada tampilan akan ikut berubah seperti yang ada di keluaran WOPI. Nah, seperti dilihat di WOPI temperatur 15, humidity 53 dengan grafik yang berbeda.
Nah, ini saya mencoba untuk merubah temperatur dan humidity-nya menjadi minus 40 dan 0. Nah, maka pada tampilan LED akan tidak menyala atau redup, tidak mengeluarkan warna atau mati. Nah, di sini saya coba menaikkan sedikit temperatur dan humidity-nya. Nah, terlihat ada perubahan warna pada LED. Nah, terjadi juga pada grafik, yang dimana terdapat grafik turun naik apabila kita mengubah temperatur dan humidity-nya. Oke, nah mungkin itu saja video simulasinya. Kesimpulan yang didapat yaitu sistem IoT ini dirancang untuk mengintegrasikan sensor DHT-2, microcontroller, ESP32 dan from Blink Console untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time. Nah, data dikirim menggunakan protokol HTTP dan divisualisasikan melalui widget di dashboard Blink Console. Nah, memungkinkan pemantauan ini lebih mudah dan efektif. Nah, prototipe ini menunjukkan potensi besar IoT dalam aplikasi pemantauan lingkungan. Seperti apa pada kandang ayam dengan kemampuan untuk memantau dan mengelola kondisi lingkungan secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pengelolaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.